Buat teman-teman di sini yang kepikiran sebenarnya kalau aku jualan online itu harus ngiklan atau enggak, teman-teman harus nonton di video ini, karena di video ini kita akan bahas terkait hal tersebut. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id. Dan di video kali ini kamu akan belajar 3 alasan kenapa kamu harus beriklan di media sosial khususnya ya. Jadi saya langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman untuk tunjukin teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan teman-teman, ngomongin media sosial, salah satunya punyanya Meta ya, kayak Instagram, itu kenapa sih teman-teman harus beriklan? Kenapa nggak misalkan, "Mas, follower saya kan banyak, Mas, ngapain saya harus ngiklan?" Kan ya. Jadi, kalau teman-teman lihat ya, ini dari data Rival IQ, ini benchmark 2024 ya. Video ini dibuat 2 April 2025, jadi masih nggak terlalu jauh lah ya datanya. Di sini kalau teman-teman lihat, itu ada yang namanya story saya munculin garis. Story reach rate, ya. Jadi bayangkan kalau misalkan followers teman-teman di sini 50.000, story-mu itu average ya, bagusnya itu cuma bisa menjangkau 2,6% dari followersmu. Jadi kalau misalkan dikalikan, eee, ya kurang lebih 1.300. Ini udah bagus banget menurut Rival IQ. Kecuali kalau teman-teman itu adalah yang biasanya artis papan atas ya, atau influencer yang lagi viral. Nah, itu biasanya bisa meledak gitu kan. Tapi kalau stabil aja, average aja itu di 2,6%. Sementara kalau untuk post, post itu 10% untuk 50.000, 10 sampai 50.000. Jadi bayangkan kalau misalkan kamu punya 50.000 followers, tidak akan mungkin kamu bisa menjangkau semua tanpa iklan, ya. Karena ya dari data menunjukkan seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman coba, teman-teman bisa lihat bahwa di akun teman-teman sendiri bahwa nggak mungkin kamu bisa menjangkau semua followers teman-teman. Dan teman-teman lihat di sini semakin besar angka followersnya pasti semakin kecil persentasenya. Jadi kalau kamu misalkan punya 1 juta followers yang dibangun secara organik, nah ini, jangkauan teman-teman itu average 60.000. Ini udah bagus banget. Kalau di bawah 60.000 itu biasanya kurang bagus ya. Jadi itu yang teman-teman, harus perhatikan bahwa kalau organik aja, kita ngandelin organik itu tidak akan mungkin kita bisa menjangkau semua. Kedua, kenapa kamu harus beriklan? Karena kita tahu sendiri bahwa kompetisi semakin ketat ya. Misalkan teman-teman jual apa ya, teman-teman jual sepatu wanita misalkan. Teman-teman lihat di sini, sepatu wanita untuk iklan Meta di Indonesia itu ada 390. Ini nggak terlalu besar. Jadi ada 390 iklan, ya kita nggak bisa lihat ya brandnya berapa, tapi ada 390 iklan yang sekarang sedang berjalan di Indonesia untuk kategori sepatu wanita. Jadi bayangkan kalau misalkan kamu jualan sepatu wanita, ya kamu bersaing dengan iklan sebanyak ini. Dan ini pasti akan terus bertambah setiap harinya. Kalau misalkan yang lain, misalkan apa, sambel, sambal ya, sambal kali sambal. Coba kita lihat sambal ada berapa ya? Oh, 1.800 ya. Jadi kamu ngiklan nih, kamu jualan sambel nih, ya kamu nggak ngiklan, kamu bersaing dengan 1.800 iklan sambal di Indonesia. Belum lagi kalau mereka bikin konten, ya. Ya ini kita nggak bisa lihat brand-nya berapa ya, akunnya berapa ya, tapi kalau kita bisa lihat ada 1.800 iklan yang berjalan. Jadi bayangkan sekarang itu kompetisi itu begitu ketat teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya ngandelin organik, walaupun kalau misalkan teman-teman lihat, "Loh Mas, kalau TikTok kan jangkauannya bisa meledak." Ya benar, cuman minusnya adalah bisa meledak tapi nggak stabil. Jadi sekali sekali meledak, meledak banget, tapi kalau nggak meledak, ya hancur-hancuran. Itu plus minus. Kalau Instagram, meledaknya agak sulit kalau kamu akun yang bener-bener baru, tapi bisa lebih stabil. Jadi itu plus minusnya. Yang kedua, ya kita tahu sendiri bahwa yang iklan banyak banget, ya. Jadi ya teman-teman harus bersaing dengan banyaknya orang yang seperti ini. Walaupun kalau kita lihat di sini, ini nggak 100% sambel semua di sini sambel ya. Ada yang ini ya, jasa legalitas, itu bisa masuk ya. Cuman, ya teman-teman anggap average-nya, ya 70% lah data yang disajikan dari 1.800 ya. Anggaplah 70% ya. Nah, lumayan. Ya, kamu bersaing dengan 1.260 iklan. Oke. Yang ketiga, kenapa teman-teman harus iklan? Karena iklan itu yang pertama dia itu terukur, tertarget, dan teroptimasi, teman. Jadi ada 3 kata kuncinya. Terukur maksudnya apa? Terukur kayak gini. Jadi teman-teman lihat di sini, inilah ya misalkan ya, ini contoh aku saya nyoba-nyoba iklan gitu kan ya. Jadi teman-teman lihat di sini, bentar, ini saya ganti dulu. Kita custom dulu ya, tekan ke WA.
Ini. Oke. Nah, oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita bisa lihat kita spend iklannya berapa. Misalkan kita spend di sini 381.000, oke. Dan kita lihat di sini, kita mendapatkan 95 messaging conversation atau cost per message-nya Rp4.015. Yang mana ini pasti nggak mungkin 100% real, jadi pasti ada bounce rate-nya. Jadi orang yang ngeklik itu kalau kita lihat di sini, yang ngeklik iklannya itu 272, tapi yang masuk ke WA-nya itu 95. Dan yang masuk ke WA itu belum tentu mereka klik untuk enter chat ke WA. Jadi pasti ada penurunan. Tapi kalau teman-teman lihat di sini 95 dibagi 272, 34%. Menurut saya masih oke ya. Biasanya saya lihatnya tuh di angka 15-20%, cuman tergantung industri akan sangat berbeda-beda. Terus kita bisa hitung nih, dari 95 ini yang benar-benar masuk ke WA itu berapa. Nah, dari sini kita bisa yang pertama kita bisa ngukur. Jadi kita keluar uang sekian, kita dapat berapa WA, atau dapat berapa penjualan, atau dapat berapa prospek. Dari berapa prospek tersebut, berapa yang benar-benar deal, itu bisa kita ukur semua, ya. Secara manual kalau WA. Kalau misalkan teman-teman kayak punya website, ya bisa dilihat semua di landing page-nya. Yang kedua tertarget, ya. Jadi tertarget itu dalam arti misalkan teman-teman di sini ngiklanin untuk cowok only, ya, atau cowok cewek, itu bisa kita lihat nih. Jadi benar-benar bisa tertarget. Terus dari segi, ininya ya juga bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat region-nya, nah jadi mereka dari provinsi mana nih atau dari pulau mana itu bisa dilihat semua. Terus teman-teman juga bisa setting minatnya apa, jadi benar-benar tertarget banget dan teroptimasi ya. Teroptimasi di sini yang saya maksud misalnya gini, oh misalkan teman-teman lihat, oh di sini ternyata Jakarta lumayan banyak ya dapat spend-nya ya, 45.000. Tapi saya nggak mau market saya di Jakarta. Ya udah, teman-teman bisa buat iklan baru, Jakarta di-exclude ya. Sehingga teman-teman di sini bisa mengeluarkan orang yang di Jakarta, jadi orang yang di Jakarta kemungkinan besar nggak lihat iklan teman-teman. Ya, walaupun sekarang kan nggak bisa 100% valid ya, tapi bisa teman-teman minimalisir ya. Jadi itu adalah enaknya beriklan ya. Tapi sekali lagi kita tahu sendiri bahwa nggak hanya ngandalin iklan, dua-duanya harus jalan. Organik jalan, iklan juga berjalan. Karena iklan semakin lama semakin mahal, dan organik itu bisa membantu teman-teman untuk nge-push iklan teman-teman lebih bagus ya. Kurang lebih teman-teman itu di video ini, semoga membantu dan memberikan teman-teman sedikit pencerahan kenapa teman-teman harus mulai beriklan di media sosial. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang